Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita dapat menghadirkan kegiatan kajian Ramadan bermakna di 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo, Masjid Al-Mujahidin dan PKS Afandi Aswan Muhammadiyah Purworejo. Semoga kegiatan kita pada majelis ilmu ini menjadi wasilah untuk mengarahkan Allah, mengampuni dosa-dosa kita dan semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan dan doa. 2. Penyampaian materi kajian Ramadan bermakna. Yang ketiga, pengumuman. Yang keempat, penutup. Masuki acara pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan baca basmalah dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuki acara ini yaitu penyampaian materi kajian Ramadan. Kepada kami hormati Ustaz Ivan Nazuji, yang maafkan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan hadis nomor 6 dari kitab Arba'in Nawawi. Ini sudah pernah kita sampaikan di pengajian Ahad pagi. Minta tolong itu mic-nya, Mas. Kasihkan Mas apa itu? An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi muharibuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Oke, terima kasih. Ini tadi bagus sekali ini. Yang mana tadi, Mas? Kafir famanit takut yang 1 2 3 4 baris keempat. Nah, diulangi sini, Mas. Famanit tako baris keempat dari atas. Famanit tako syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Oke, terima kasih. Faqad istabro'a. Kalau ada dua sukun ketemu, maka yang depan diharokati kasroh. Faqad istabro'a lidinihi wa 'irdihi. Anda dulu sebelum di sini apa sekolahnya, Mas? Sekolahnya di SMA Muhammadiyah Asyhadu tapi dengan mondok. Enggak, sebelum di SM. Saya sebelum di SMA
sini Pak, di Pati juga. Lah ya sebelum di sini Di SMP Lausan. rumahnya aslinya mana? Benar. Bener. Oke. Ini tentang halal haram Bapak Ibu nggih. Ini terjemahannya atau saya satu-satu. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah lewat baginda Rasulullah. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Dijelaskan Allah lewat baginda Rasulullah. Wa bainahuma umurun mustabihatun, tetapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar, subhat, mustabihatun, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, banyak orang yang tidak tahu apa hukumnya itu. Kalau yang halal memang sudah dijelaskan oleh Allah, yang haram pun sudah dijelaskan oleh Allah. Yang syubhat-syubhat ini yang barang-barang baru Pak, yang barang-barang baru yang muncul di kemudian hari, sehingga dalil jelasnya itu belum ada. Famanittaqas syubhat, maka pesan Rasulullah untuk barang-barang yang samar-samar ini, famanittaqas syubhat, caranya adalah hindari barang-barang samar itu. Hindari yang syubhat-syubhat itu. Siapa yang berani menghindari yang syubhat, faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi, telah mulia agamanya dan kehormatan dia. Waman waqa'a fis syubhat, siapa yang berani masuk dalam barang yang syubhat, waqa'a fil harami, dia berani masuk barang haram. Masuk barang syubhat itu berarti masuk barang haram. Oleh karena itu hindari supaya mulia agama kita dan mulia kehormatan kita. Rasulullah menggambarkan karra'i sebagaimana seorang penggembala yar'a haulal khima, menggembalakan kambingnya di sekitar galengan, di sekitar pematang. Yushiku ayyaqa fihi, dikhawatirkan nanti kambingnya itu akan makan rumput tetangga yang dekat galengan, dekat pematang itu. Gambarannya begini Pak ya. Nah, ini sahabat Muhammad bin Bashir mendengar langsung dari Rasulullah, yang halal jelas, yang haram jelas. Halalnya sudah jelas, haramnya sudah jelas. Tapi di antara yang halal dan haram ini ada yang namanya syubhat. Siapa yang berani masuk ke sini, yang merah ini, sebenarnya dia telah nekat masuk barang yang haram ini. Siapa yang menjaga dirinya dari barang yang merah ini, dia telah mulia agama dan kehormatannya. Syubhat ini hukumnya sama-sama, tidak jelas seperti halal, seperti yang sudah diharamkan. Ini barang-barang yang muncul di kemudian hari, perkara-perkara yang muncul di kemudian hari. Atau nanti ada contohnya dari Rasulullah, pada zaman Rasulullah itu sudah ada juga. Rasulullah menggambarkan seperti seorang penggambar, seorang penggembala. Ini adalah sawahnya dia, ini sawahnya tetangga. Semuanya ini habis dipanen. Kambing dibawa ke sini, makan sisa-sisa tadi. Maka jangan dekat-dekat pematang sawah ini, karena ini milik tetangga. Kalau nanti dekat-dekat yang merah ini, kambingnya akan makan tanaman milik tetangga di sini. Rasulullah menggambarkan sikap kita terhadap syubhat itu seperti ini. Hati-hati, jangan
berani dekat-dekat ini. Kalau yang haram sudah dekat, sudah jelas, kita tidak akan ke sini. Ini pun statusnya sama dengan yang haram. Karena kalau kita masuk ke sini, berarti kita masuk barang haram. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Seperti pembentara tadi, setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah yang Dia haramkan. Tuntunan Rasulullah terhadap barang-barang syubhat begitu. Ala wa inna likulli malikin khima. Tadi sudah ya, setiap raja memiliki batas. Setiap raja memiliki larangan. Wa ala wa inna khimallahi maharimuhu. Yang terakhir ini Bapak, ini yang sering kita dengar. Di dalam badan kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu, ini mudghah kemarin yang hadis penciptaan manusia, ada istilah mudghah, segumpal darah. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam badan kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, jika dia buruk maka buruklah sekujur tubuh ini. Apa yang segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah hati. Hati itu bahasa fisiknya adalah liver. Kalau hati itu ruhnya Pak. Jadi kalau bendanya, orang kalau masih hidup dia punya liver. Nah, liver itu ruhnya namanya hati. Ruhnya liver itu. Kalau sudah mati, ya hatinya mati, tapi livernya masih ada. Nah, jadi hati itu ruh daripada liver. Orang kalau hatinya rusak itu sakitnya namanya sakit liver itu. Itu fisiknya. Nah, hati itu adalah ruhnya liver itu. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maksud rusaknya bukan rusak fisiknya Pak ya. Bukan rusak fisiknya, tapi rusak ruhnya itu. Gara-gara apa dia rusak? Nah, karena hadisnya dipotong biasanya. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau baik-baiklah dia, kalau jelek-jeleklah dia. Itu biasanya hadis itu dipotong begitu. Karena dipotong maka tidak jelas. Kenapa kok rusak itu? Rusaknya karena makanan halal, makanan haram-haram tadi Pak. Rusaknya itu karena makanan haram-haram tadi itu. Yang barang-barang haram tadi kemudian dilanggar itu membuat hati itu rusak. Sekali lagi Pak ya, yang bentuk fisiknya namanya liver. Ruh daripada liver itu namanya hati. Dia sehat, segar bugar, tidak sakit liver. Tapi gara-gara makan, mengkonsumsi, melakukan perbuatan-perbuatan haram, akhirnya ruh daripada liver itulah yang rusak. Dia tidak bisa lagi membedakan mana barang halal, mana barang haram, mana yang baik, mana yang buruk, sudah tidak tahu lagi. Kayak kemarin yang video kita putarkan itu Pak ya, yang para transmigran dari Jawa yang dibawa ke Kalimantan Selatan. Lah kok ya tega-teganya gitu. BPN membatalkan sertifikatnya. Nah, kemudian polisi mengintimidasi, menakut-nakuti. Itu di mana hati nuraninya? Nah, itu. Ternyata di balik itu yang punya perusahaan tambang batubara sudah membuatkan sebuah rumah sakit untuk polisi-polisi itu, namanya Rumah Sakit Bayangkara di Kabupaten Tanah Laut itu. Nah, kenapa sampai tidak punya hati nurani? Karena dia suka melakukan yang haram-haram, mengkonsumsi yang haram-haram. Akhirnya hatinya sudah tidak punya nurani lagi. Kok yo mohon maaf, kok yo ndak malu itu loh. Keluarga penjambret yang dari Sumatera Selatan itu. Jambret di Sleman, Yogyakarta.
Lah kok ndak malu, ndak punya nurani, malah yang kurban malah dituntut. Nah, dia begal, jambret, dapat yang dia jambret, dikejar sama yang dijambret seorang perempuan, suaminya nyetiri motor, dikejar sama suaminya, kabur dia, nabrak tembok, mati. Lah kok malah yang korban yang ngejar ini, ya namanya orang dijambret kan ya. Mohon maaf ya, dalam Islam itu orang dirampok, kemudian membela hartanya, terjadi perkelahian di rumah dia, rampoknya mati, itu dalam Islam tidak ada pidananya. Membela harta, membela agama, membela nyawa, membela kehormatan itu mati syahid. Nah, itu tidak ada pidananya itu. Tidak berlaku hukum pidana. Dia membunuh di dalam rumahnya sendiri terhadap perampok yang mendatangi rumahnya. Nah, dia dalam rangka membela nyawa dia, membela harta dia, itu tidak ada pidana orang itu. Dalam Islam begitu. Nah, ini karena semua mohon maaf mengkonsumsi barang-barang haram, makanan haram, melakukan yang haram-haram itu membuat nurani daripada hati itu hilang. Nah, sekali lagi yang bentuk fisiknya namanya liver Pak ya, organ kita yang non sewu kalau kita suka makan ati ayam, ati kambing, ati sapi, itu kalau manusia, ati manusia itu namanya liver. Jadi yang rusak bukan livernya tapi ruh daripada liver itu. Dia sudah tidak punya nurani lagi. Ini hadis kemarin dulu juga sudah kita jelaskan Pak ya. Kalau yang tadi itu, yang dibaca masnya tadi, yang redaksi ini adalah redaksinya Imam Muslim. Man waqa'a fil subhat waqa'a fil harami. Karena iyara hawlal khima yusiku ayyar ta'afihi. Bedanya di sini. Ini lafal miliknya Muslim. Kalau yang miliknya Bukhari, yusiku ayyaqa'afihi, yusiku ayyuwaqi'ahu. Kalau yang riwayat Muslim ayyar ta'afihi. Maknanya sama-sama tapi memang redaksinya berbeda. Yang kalau dari Al-Bukhari, dari mana Bukhari mendapatkan hadis ini? Dari Abu Nuaim. Abu Nuaim mendapatkannya dari Zakaria. Zakaria mendengar dari Amir. Amir mendapatkan dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir mendengar langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja, ada 7 ahli hadis yang meriwayatkannya. Demikian Bapak Ibu, hadisnya panjang tapi mohon maaf maknanya begitu, nanti bisa kita perdalam dengan sisi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, kami silakan. Yang jelas-jelas halal memang sudah dijelaskan oleh Allah, tapi ada barang-barang yang belum jelas, maka namanya syubhat. Kalau kita tidak tahu ini sudah dihalalkan atau sudah diharamkan, maka itu bahasanya syubhat. Hati-hati dengan syubhat itu. Siapa yang berani masuk barang syubhat, sebenarnya dia telah berani masuk barang yang haram. Begitu Ibu Bapak, monggo kalau ada yang mau disampaikan, monggo Mas, nggih, silakan. Belum. Kalau pakai zakat kita lawan dia. Dan mohon maaf Pak ya, mohon maaf Mas Mahfud, bangsa Indonesia ini bangsa sing kaya apa bangsa sing apa? Kaya. Kok utangnya akeh? Kaya utang ya. Kaya utang. Sampai banyak yang bunuh diri itu Pak ya. Menjalani tekanan hidup, mohon maaf. Itu di Balidono kemarin itu ada yang bunuh diri juga itu. Ngopo kok utang? Kuwi sing menteri kelautan mau buat galangan kapal kuwi duwite saka sapa? Jebulane utang teko Inggris. Utang kabeh gaweane. Kaya ngono kuwi lho. Nun sewu, anak saya misalkan Pak ya, pantas ndak dikasih MBG begitu itu? Pantas ndak Mas?
Pokoknya kalau nganggo itu tadi kakean mangan barang haram, Pak. Kakean marang barang haram ra iso bedake mana halal mana haram itu. Ngapusi lagi. Jadi kan rusak pikirannya, Pak. Rusak pikirannya gara-gara hati nurani sudah rusak, mohon maaf. Saya buka dulu ini Mas ya, mohon maaf, saya buka dulu ini. Nah, ini supaya kita pajak ini ya. Brunei itu enggak ada pajak. Nah ini fatwa tarjih Pak ya, mungkin yang Bapak yang belum tahu tak kasih tahu ini. Hukum sebagai masalahnya pajak dulu. Pajak ini halal apa haram? Pajak ini halal apa haram? Pakaian makan barang haram gitu itu. Pola pikirnya jadi ora jelas. Hari ini mohon maaf, orang mengunggah gara-gara kita ini kerjasama dengan Trump, Donald Trump presiden Amerika itu, data kita diserahkan ke sana. Padahal negara-negara tetangga tidak ada Pak yang begitu. Saking kepleknya saja menurut saya. Saya ke Malaysia tahun 98 Pak ya. Saya juga tidak habis pikir Pak. Gimana Malaysia itu tidak punya emas? Tidak punya emas Malaysia itu. Timahnya sudah habis lama. Timahnya Malaysia itu habis bersamaan dengan habisnya timah di Singkep itu. Ya, Singkep itu sekarang dulu Singkep itu seperti Timika sana itu Pak, seperti Freeport itu. Wah, rame kayak kalau di Sumatera Barat namanya Sawah Lunto itu. Sawah Lunto itu alhamdulillah punya wali kota yang hebat sekali. Sawah Lunto itu kota mati Pak. Dulu makmur gara-gara tambang batu bara sejak zaman Belanda. Di Jawa Timur ada kesenian namanya ludruk itu seperti ketoprak. Itu ada kisah cerita ketoprak Jawa Timur namanya ludruk itu. Sogol pendekar Sumur Gemuling. Orang dari desa Sumur Gemuling namanya Sogol melawan Belanda, dibuang ke Sawah Lunto, jadi dikerja paksa di sana nambang batu bara. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, habis batu bara di Sawah Lunto itu, mati kotanya. Alhamdulillah setelah reformasi itu ada anak daerah yang cerdas itu. Jadi bekas-bekas bangunan Belanda yang lama-lama itu Pak dijadikan objek wisata. Jadi ada city tour namanya, keliling kota, melihat kejayaan dulu Sawah Lunto. Ada dapur umumnya, bagaimana dulu pekerja tambang itu makan dirangsum di dapur umum situ, macam-macam itu. Nah, itu cerdasnya Sawah Lunto, wali kotanya begitu. Nggak punya pengajaran apa-apa sudah, dia itu kota. Nah, tambangnya sudah habis, batu baranya itu. Nah, hebat itu. Dengan begitu dia berpikir itu. Ah ini Pak, pajak ini. Ini majelis tarjih Pak. Sebelumnya ketahui lebih dahulu pengertian pajak. Pembahasan yang bawahnya ini. Pemberlakuan. Ini termasuk contoh syubhat. Zaman Rasulullah tidak ada pajak, adanya hanya zakat. Pemberlakuan pajak biaya cukai mencakup segala hal yang memiliki nilai. Hingga cakupannya tidak hanya sebatas pada objek yang halal, namun juga tidak menutup kemungkinan pada objek yang haram. Yang dipajak itu bukan hanya barang-barang halal, barang-barang haram juga, seperti perjudian, minuman keras, diskotik, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan hasil pungutan pajak cukai sifatnya syubhat, samar. Barang syubhat Pak. Mohon maaf, orang masih bahas kayak ini Mas Mahfud, orang mana ormas Islam yang bahas begini. Syubhat tadi pesan Rasulullah begitu, ulangi Pak ya. Hasil pungutan pajak cukai itu syubhat. Tadi yang judulnya syubhat itu, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Tapi kalau menurut saya pesantren Sidogiri di Jawa Timur itu dia tegas dia, bukan syubhat lagi. Sudah begitu itu yang haram. Pak Jasman, jenengan kan bayar pajak Pak. Kui ini saya kanggo biayai MBG kui. Rela
panjenengan terus kuwi kanggo ngasih makan anak saya. Oh, bukan anak saya lah, anak wong sugih-sugih wong Cina barang kuwi. Mending kalau wong Islam, wong Cina sugih-sugih kuwi ya dapat MBK juga. Mohon maaf Pak ya, anak saya bukan saya sombong Pak ya. Ya karena pikirannya ra cetha memang bocah cilik itu tidak imanan kayak panganan yang tua. Anak saya itu ya dibawa pulang terus Pak. Jam wong sekolah TK mulai jam 8, lah jam 9 wis teko begini. Baru saja sarapan pagi wis teko. Apa tanya orang-orang miskin yang ditarik pajaknya itu, apa rela dia uangnya dia dari dia yang dimasukkan ke negara itu untuk ngasih makan anak yang Cina sing sugih. Ngakunya negara, ngakunya katanya kita ini tadi Mas Mangkut itu sok hebat. Kayak Mas Mangkut tadi ngomongnya tak ayah pakaian utang. Kita tidak mau dibilang miskin Pak, mohon maaf, tidak mau dibilang miskin, padahal kakean utang. Makanya kan jengkel orang Aceh itu. Kalau ditetapkan bencana nasional, itu sudah pulih Aceh sekarang Pak. Kita sudah lupa Pak ya, Aceh, Sumatera Utara sudah lupa kita. Sudah Pak, pindah sekarang bahasanya bukan bahas masalah Aceh lagi, lupa sudah kita dengan sana. Orang belum dibuatkan tempat tinggal, masih banyak yang tinggal di tenda-tenda seadanya itu. Bayangkan Bapak bulan Ramadan begini, ngono kuwi sombongnya luar biasa, mohon maaf. Suruh netapkan bencana nasional itu ndak mau. Kenapa kalau tetapkan bencana nasional? Itu bantuan asing akan datang, negara ora usah mikir. Ada wartawan Pak yang menyusuri jalan yang dibangun oleh Jepang di Aceh Barat dari mulai Melaboh sampai Banda Aceh. Sampai hari ini sejak berarti sudah 20 tahun itu. Jalan itu mulusnya luar biasa. Tidak ada satu pun lubang itu dari Melaboh sampai Banda Aceh. Siapa yang bangun itu? Jepang. Begitu tsunami dulu sama SBY tetapkan sebagai bencana nasional, orang asing berdatangan, negara-negara berdatangan, bangun Aceh. Geleng-geleng itu wartawan. Beginilah kualitasnya orang asing kalau membangun. Tidak ada lubangnya Pak jalan. Sudah usia 20 tahun. Tidak pernah diperbaiki jalan itu. Nah, jadi begitu, silakan disuarakan. Sewu, itu kanggo bancaan Mas yo, kanggo bancaan. Itu apalagi nun sewu ada. Saya sudah masuk sini apa belum ya? Besok masih ada ketemu dengan saya, coba tak downloadkan. Mulai tumbuh. Oh bukan. Penguasa-penguasa hari ini kan sebenarnya adalah buruh outsourcing, Bang. Mereka yang kita pilih 5 tahunan lewat mekanisme partai. Kan? Ya. Referendumnya kan di situ. Nah, disitulah sebenarnya meletakkan. Ini anak muda mahasiswa UGM itu. Besok tak carikan yang MBG, tak downloadkan MBG. Memangnya polisi itu sudah tidak punya gawean. Wis ra ono jambret, wis ra ono maling, wis ra ono wong sing korupsi, wis ra ono sing wong neko-neko itu. Lah kok sekarang malah ngurusi dapur kuwi lho. Berapa ribu dapurnya polisi itu. Terus batine untungnya itu mau dimasukkan kemana? Katanya mau buka lapangan kerja. Lho wis duwe gawean kok. Ngurusi keamanan wae ora tayang kalau bahasa orang Kebumen itu. Ngurusi keamanan ora jelas kok ya malah ngurusi dapur ora karu-karuan. Nah, gitu ceritanya Pak. Nah, amanat mohon maaf Pak. Nah, Pak Menteri Pendidikan itu sudah hasil putusan Mahkamah Konstitusi loh Pak. Pendidikan gratis Pak, enggak boleh bayar. Negeri swasta enggak boleh bayar. Pendidikan gratis wahai Pak Menteri Pendidikan. Nah, sudah dijalankan belum amanat Mahkamah Konstitusi kuwi? Jangan penak-penak saja, mohon maaf. Apa yang dimaui pemerintah dituruti saja. Nah, pakai nalar juga, mohon maaf. Itu amanat loh. Nanti panjenengan lihat, jangan lupa itu. Gratis pendidikan swasta negeri sama, ndak boleh ada bayaran. Lah kok ujuk-ujuk malah muncul makan begini-begini itu. Makan sing ra cetha anake wong Cina sugih malah dipakani. Nah,
gitu. Ada di Jawa Timur itu ada bupati bagus sekali dulu Pak, namanya Azwar Anas. Dulu anggota DPR, setelah itu pulang ke Banyuwangi jadi bupati. Orang-orang baik-baik ini kemudian kok dimasukkan kotak nih. Dia punya program bagus sekali. Seperti sekarang itu MBG. Tapi langsung kepada akar masalah. Tidak dikasih uang, dikasih makan matang, tapi yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah warung-warung makan kecil yang berada di sekitar dia. Nanti panjenengan lihat itu di Google atau di YouTube kayaknya masih ada itu, Azwar Anas namanya. Tidak perlu MBG dapur-dapur begitu itu. Ujung-ujungnya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya mohon maaf itu orang-orang sing kemaruk itu 1 bulan bisa miliar loh Pak untungnya itu. 1 bulan itu bisa miliar untungnya itu. Kenapa tidak dikelola dengan dikasihkan katanya UMKM mana yang terlibat? Itu hanya kroni-kroninya saja. Saya kemarin di pengajian di ibu-ibu pelausan itu, saya bilang yang nyuci ompreng, yang nyuci piring kuwi lho 3 yuta. Guru TK bayarane 300, sing nyuci piring kuwi 3 yuta. Kata ibu-ibu, mohon maaf saya tidak tahu. Itu Pak yang bisa begitu itu ya kroni-kroninya dia. Muter di situ. Saya tidak setuju yang begitu-begitu itu nun sewu. Apa nun sewu itu hasil karyanya orang yang tidak punya hati nurani tadi itu. Kakian makan barang haram tadi itu. Coba bapak ibu yang punya anak nun sewu, adik-adik itu, nyampe ndak itu 10.000 itu. Nyampe ndak 10.000. Anak saya kemarin Pak ya dapat roti harganya 2.000 itu kalau di toko itu. Di tempat saya, di tempatnya Pak Wiwit itu 2.000 toko begitu itu. Susu 2.500 susu kecil begitu itu. Terus sama kata istri saya, abon apa iki kok kaya ini rano serate. Itu mis sedia pusi wae. Gitu ceritanya Pak. Nah, kemarin yang tak bukakan di pengajian ibu-ibu pelausan itu. Digebiahuyah. Kalau Islam itu kan jelas Pak ya. Zakat itu hanya untuk orang-orang tertentu miskin begitu. Ngomongnya itu kan non sewu kemarin. BPJS itu orang-orang miskin akhirnya ndak bisa pakai BPJS. Karena katanya datanya salah apa katanya. Salah data, salah sasaran macam-macam. Lah MBG bagaimana ya orang kaya dikasih makan, orang kaya kok disubsidi gimana? Salah sasaran tenanan. Kuwi nun sewu Pak, makanya ada orang yang curiga. Ini jangan-jangan untuk persiapan nanti pemilu presiden yang akan datang itu ngumpul ke duit. Diberikan pada kroni-kroninya yang sudah siap mendukung dia lagi. Ada yang sampai curiga begitu karena nun sewu, ya orang masuk akal caranya program negara kayak begitu itu. Ini lagi menang pada menang wae. Dielingke itu presiden itu orang, mohon maaf, orang-orang yang dari ormas Islam termasuk Muhammadiyah yang di jajaran pemerintah sana itu, ingatkan presiden itu aja menang wae. Mobil apa itu pick up yang katanya untuk apa? Koperasi Merah Putih itu. Lah ngapain impor dari India? Nanti kalau ke sini suku cadangnya ada enggak dipikirkan, mohon maaf. Mereknya apa? Raceto. Jadi pikirannya raceto Mas, gara-gara makan haram, melakukan barang-barang haram kuwi. Mas, setiap hari itu coba jenengan perhatikan itu. Sing polisi sing bandar narkoba, sing kemarin sebelumnya di Maluku itu Brimob yang ngantem anak SMP sampai mati dengan helm yang karu-karuan itu. Kemarin yang saya suruh buka Mas Ari itu, Kapolres Ngada itu yang dulu tempat ada anak kecil bunuh diri itu. Melakukan kejahatan yang luar biasa. Polisi jahat begitu. Jadi makanya anak tadi itu, anak ini diteror Pak, anak yang tadi anak BEM UGM tadi diteror. Ternyata nomor teleponnya itu nomor telepon asing itu. Nomor telepon asing di luar Indonesia sana. Dia didesak sama orang-orang laporkan polisi, dia enggak mau. Saya enggak percaya polisi kok. Disuruh melaporkan polisi. Polisi ini yang sedang saya kritik, kemudian saya suruh melaporkan polisi gimana? Nah gitu Pak, ini tak bukakan datanya Pak ya, puasa berkah Boyong.
Jadi data apa digambar kemarin ya? Sebentar Pak ya. Ngakunya kaya, ndak mau dibantu negara lain, ada bencana. Jebulane ya nun sewu itu ujung-ujungnya utang semua. Mohon maaf, sebentar Pak. Yang data kemiskinan itu loh. Nah ini Purboyo, jangan pernah berharap kepada manusia orang-orang begini. Mau tambah hutang, wong sugih kok utang. Mau tambah hutang, atau kalau enggak, kita enggak mau tambah hutang, kita akan kembali ke krisis 98. Utang terus, mohon maaf, defisit anggaran kita. Mana lah ini? Ngapusi hati nuraninya sudah hilang. Hati nuraninya sudah hilang. Di sini nih banyak orang miskin, mohon maaf. Ini ngakunya, nah ini nun sewu. Ini tak besarkan Pak ya. Ben ketok tulisan nih. Kita abaikan gambar Bapak ini. Ngakunya yang miskin itu sedikit supaya dianggap pemerintahannya sukses menurunkan angka kemiskinan. Kalau mau jujur, nah ini toh kalau mau jujur, penduduk miskin kita itu menurut ini versi BPS, Badan Pusat Statistik. Ini yang betapa dosanya pegawai BPS, betapa dosanya. Ngapusi data begini. Rakyat miskin Indonesia itu hanya 8,47%. Kalau berdasarkan data ini yang harus dikasih MBG yang meniki. Coba AB dikasih MBG. Sindikasi yang MBG ini meniki. 35 juta orang ini. 8,47. Kok semuanya dikasih. Batasan miskin itu apa? Kalau dia belanja bulanannya 610.000 lah dibulatkan ini. Angka ada 160 berarti apa? 610.000. Jasman bisa hidup dengan 610.000, bayar listrik, bayar macam-macam, belanja, bisa hidup. Prawo. Coba wes kamu pegawai BPS, Renia wes, tak kasih duit 1 bulan 610.000. Wes, apa namanya lah dioman mutlak, gimana ini? Kita di Indonesia rusak nuraninya, hatinya sudah tidak punya nurani. Ini data BPS begitu supaya hebat katanya suke, sing melarat ini 8,47% ini. Padahal data Bank Dunia orang miskin di Indonesia itu 60% Pak, separuh lebih. Mau nulis rombongnya kawan-kawan. Suge duit emas kok malah bisa menikmati Pak. Punya emas, punya batu bara, malah buat sengsara rakyat menurut saya. Karena boleh lihat itu liputan Tempo di Papua, bencana akibat tambang emas itu. Apa yang terkait kesehatan Pak ya? Ternyata itu limbahnya lewat sungai itu sampai ke laut itu, akibatnya luar biasa itu. 60% yang miskin bangsa Indonesia itu. Dari 280 juta, yang miskin 171 juta. Ini ngaku sih, katanya yang miskin cuma 35 juta. Ngaku ini sugih. Yang miskin yang 35 juta. Ini Menteri Keuangan ini tadi, wong sugih kok ada duit. Ngancam. Kalau saya tidak boleh ngutang, Indonesia akan krisis seperti zaman Soeharto akhir itu. Nah ini Pak. Gara-gara ini orang Aceh mengibarkan bendera mur baut. Mur baut bendera di Aceh. Geger, satu mur hilang geger. Itu hutan yang rusak begitu, tidak ada yang geger. Merem polisi ini, merem tentara ini. Satu mur hilang, geger negara. Akhirnya dibuat itu cerdas itu orang.
Kalau tidak boleh mengibarkan bendera bulan bintang warna merah, ya sudah, itu kibarkan bendera mur dan baut itu. Ya. Gitu ceritanya Pak ya. Nah ini juga ini. Wah, ini memang sudah sejak serusak ini Pak. Kata siapa kemarin yang diwawancarai sama Abraham Samad itu di podcastnya dia. 20 tahun lagi kan 1 abad. 2045. Jangan berharap Indonesia menjadi negara emas, generasi emas anak-anak kita. Begitu nun sewu. Apa yang mau diharapkan dari generasi emas? Itu 2025. Kamu kelas berapa Mas? Kelas 9. 9 kita lu SMP ya? 8 dibagi setengah gitu. 4 ya. Nah, 4 Pak. Saya tanya ini mana-mana. Jangan tanya Pak Sairi yang kemarin ngaji di SMP Muhammadiyah itu. Saya tanya gitu juga. 8 dibagi setengah piro? 4. Dan 8 dibagi loro? 4. Bingung malaikat mencatat, saya bilang. Sing bener sing ndi, saya bilang. Gimana mau generasi emas? 8 dibagi loro, kalau 8 dibagi setengah hasilnya modal. Kalau usah muluk-muluk, saya bilang. Apalagi yang kemarin di SMP itu mahasiswa Pak. Tak tanya ya begitu jawabannya. 4. Begitu 4 tak tanya, 8 dibagi loro piro? 4. Gurunya sing pinter kok gurunya sing. Nah gitu ceritanya. Yang jadi akhirnya kita bisa mikir baik kita Pak. Yang tadi saya cerita Pak yang di Malaysia saya ke sana itu, saya bingung gimana Malaysia itu bisa membayar TKI kita. Kenapa orang Indonesia pada berlomba-lomba ke Malaysia jadi TKI? Padahal hanya jadi buruh kelapa sawit. Lo kok bisa bawa duit pulang banyak itu? Kenapa sana bisa gaji banyak? Nah, itu saya tidak bisa ngitung pakai kalkulator Pak. Sama-sama kerja di sawit, kenapa di Indonesia gajinya rendah? Sawit itu harga dijual di pasaran dunia sama. Kenapa kok di sana bisa gaji mahal? Tidak ada ceritanya orang Malaysia cari kerjaan ke sini. Gitu. Kenapa kita berlomba-lomba cari kerja? Itu ribut yang orang yang dapat bantuan negara beasiswa yang kuliah di luar negeri itu loh Pak, yang akhirnya anaknya jadi orang luar negeri itu. Ada yang mengatakan itu pengkhianat itu, dibiayai kuliah dengan pajak rakyat kok enggak mau pulang ke Indonesia. Tapi ada yang siapa kemarin Sujiwo Tejo Posopo yang mengatakan kalau pulang memangnya negara bisa ngapain? Nah, kalau pulang terus dia suruh ngapain? Itu yang namanya siapa kemarin Pak Menteri Tom Lembong itu. Tom Lembong itu di luar negeri dihormati, orang mendapatkan posisi luar biasa. Dipanggil pulang ke Indonesia hanya untuk dipenjara saja. Termasuk yang direktur yang ASDP itu, yang Bu Sopo itu yang orang hebat juga Pak. Dia orang hebat di perusahaan Amerika sana. Pulang suruh ngurusi perusahaan angkutan sungai danau penyeberangan ASDP, prestasinya luar biasa. Dia adalah salah satu BUMN yang bisa memberikan pemasukan keuangan ke kas negara luar biasa itu. Ujung-ujungnya masuk penjara juga, dikriminalisasi. Makanya non sewu kayaknya kalau tidak salah Sujiwo Tejo itu. Saya bukan membela tapi mohon maaf mikir. Termasuk kan yang bersuara keras Purboyo itu bisa dihukum katanya. Lah kalau mau pulang terus mau ngapain? Daripada di sini enggak ngapa-ngapain, kalau dia di sana bermanfaat ya enggak apa-apa. Nah gitu ceritanya Pak. Itu anaknya para menteri-menteri kan sekolahnya di luar negeri semuanya. Gitu Mas Mahfud ya. Aduh, karuan Pak, dana zakat mau dipakai untuk itu kan menunjukkan memang dia enggak punya duit Pak, enggak punya duit gitu ya, kok ada program ngasih makan orang barang itu loh. Itu kan non sewu, itu sudah banyak ibu-ibu yang bersuara itu. Daripada
Kemarin katanya yang keracunan di mana itu? Talang sana itu mana itu? Kedung Dawa itu katanya diperiksa polisi. Lah yang MBG itu dapurnya enggak pernah diperiksa polisi. Berapa ribu yang sudah keracunan itu. Kalau ada Nun Sewu juga begitu, ada kasus orang punya hajatan, ngundang-undang orang, keracunan, periksa polisi. Ini dapur-dapur MBG itu enggak pernah. Nah, karena yang punya polisi Nun Sewu. Polisi dan kroni-kroninya, konco-konconya. Nah, gitu kami kira Mas ya. Ada yang lain Mas? Nah, nggih monggo Mas nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terus saya di sini tidak akan membahas korupsinya. Terus kaitannya dengan pajak tadi disampaikan juga itu subhat ya. Nggih. Sementara saya sebagai salah satu wajib pajak. Nggih. Sebagai salah satu wajib pajak. Kalau itu subhat tidak saya bayar, ya kita denda. Denda lebih ekstrim lagi, sita paksa. Itu yang terjadi di sini. Nggih. Dan yang naik pajak itu kebetulan alhamdulillah saya wira swasta. Begitu kami mendengar pajak itu sebentar, karena pajak itu tidak pernah ada benarnya. Nah, di sini saya sudah tidak akan membahas bagaimana perhitungan pajak dan sebagainya, tidak akan menyampaikan itu. Terus langkah kita, Pak, sebagai maaf orang yang tidak punya kedudukan di legislatif, di eksekutif, sementara itu kebijakan diambil dari eksekutif, legislatif, sementara kita maaf ya Pak ya bersuara di bawah brundel Rasulullah. Itu apa langkah kita yang efektif, yang menurut agama itu bermanfaat apa? Gitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas ya, nanti saya bukakan ini juga. Ini dia punya jejak rekam, maka harus disuarakan Mas. Pak Ustadz, Pak Kiai, siapapun yang punya kesempatan ngomong di hadapan publik, ngomong tentang masalah ini. Nanti panjenengan lihat Mas ya, Profesor Turki prihatin Indonesia korupsi gitu. Nanti jangan lihat di Google, diketik aja begitu. Profesor Turki prihatin Indonesia korupsi gitu. Sebabnya apa kata dia? Para ulama tidak pernah menyampaikan ini. Yang disampaikan ya masalah puasa, sholat, zakat begitu. Zakat pun tidak serius juga. Ini Nun Sewu, ini Sidogiri ini contoh. Dia tegas. Kalau dibantu negara tidak mau. Dan negara sudah tahu apa alasannya. Dia mengatakan zakat itu haram. Zakat, pajak itu haram. Pajak itu haram. Ada di YouTube videonya juga. Ketika diwawancarai apa Sidogiri itu sombong. Kami itu dulu belum punya apa-apa. Dibantu negara tidak mau kami. Bukan karena kami sugih terus merasa sombong, tidak. Kami sejak belum punya apa-apa. Kami dibantu negara tidak mau karena sumber kas negara itu dari pajak. Tadi panjenengan ngaku grundel segala macam tadi itu. Terus makso. Apa tidak menggolimi orang itu? Apa tidak menggolimi orang? Itu duit kita. Terus tadi, apa ya sudah pamit sama kita? Duit pajak itu untuk ngasih makan anak wong Cina sing sugih-sugih itu. Ini Sidogiri contohnya Mas ya. Minimal dia begitu, ngomong. Dengan tidak dibantu negara. Saya kemarin tadi malam saya sampaikan di Kutoarjo. Masalah niat pokoknya. Panti asuhan ini Pak, dulu ada yang mengusulkan buat dipasang papan nama pondok pesantren. Kan sudah seperti pondok pesantren ini anak-anak. Ngaji segala macam. Saya tanya dia, kenapa kasih papan nama pondok pesantren? Ya nanti kan kalau ada bantuan dari Kemenak kan lumayan Pak. Jadi, pikirannya yang bantuan wae. Jadi ndak, biarkan itu untuk membantu pesantren-pesantren yang benar-benar pesantren. Di sini bukan pesantren, ini panti asuhan.
Nah, gitu. Jadi Sidogiri alhamdulillah dengan tegas dia begitu, dia tidak miskin Mas ya. Itu toko basmalah saja 1 tahun zakatnya 5 miliar. Tanpa bantuan negara, diputer otaknya. Gimana caranya bisa hidup tanpa menggantungkan. Di pesantren itu bayarannya seikhlasnya Pak ya. Tidak ada SPP dipatok, itu tidak ada kalau model-model Sidogiri ini. Pesantren tradisional itu. Asetnya dia Pak, asetnya dia triliun. 2018 dia targetkan aset dia 5 triliun. Jadi BMT itu satu kesatuan dengan toko basmalah. Kalau ada orang nabung di BMT Sidogiri, uangnya diputar di toko basmalah. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah belum punya begini Pak, mohon maaf. Muhammadiyah yang katanya organisasi berkemajuan ini belum punya begini, mohon maaf. Lembaga-lembaga pendidikan kita masih mengandalkan SPP. Nek murid rawono ya mati sekolahan nih. Nah, belum punya begini. Alhamdulillah Majelis Tabligh Muhammadiyah mau belajar ke Sidogiri. Alhamdulillah. Nah, ada barang baik ditiru. Ini panjenengan pirsa sapa yang pakai kopiah ini Pak? Ini panjenengan pirsa siapa ini? Mboten yang pakai kacamata ini. Siapa? Ustadz Adi Hidayat. Kok nganti goleki orang ini, sopo ini? Ini orang NU Pak. Nah, ini kaosnya ini 1 abad NU ini. Dia menjadi orang hebat di Jepang. Dia petani sukses di Jepang. Apa kan Bali mulih? Dia aslinya dari Jawa Timur, dari Lumajang. Sehari-hari dia ngomongnya pakai bahasa Madura. Nah, dia ke Jepang, itu mental Pak ya. Jadi kalau bangsa Indonesia ini punya mental seperti Mas ini, nanti panjenengan cari Pak ya di Google, petani sukses Indonesia di Jepang. Kalau mentalnya seperti dia, bangsa kita hebat Pak. Dia bisa masuk kerja di perusahaan hebat Jepang itu tanpa modal ijazah. Dan tanpa modal pengetahuan yang muluk-muluk dari Indonesia itu, dia hanya tamat SD. Jadi karena mentalnya itulah yang harus dibina bangsa Indonesia ini. Bukan mental, mohon maaf, ini hari ini kan kalau nun sewu panjenengan ngasto guru mboten? Nggih. Wira swasta. Nun sewu jenengan pirsa, sekarang perlakuan pemerintah antara SMA dengan SMK bagaimana? Yang dimuliakan SMA atau SMK? Apa Mas? Itulah bangsa buruh. 100 ke depan kita tahun ke depan akan jadi bangsa buruh dari sekarang sampai 100 tahun ke depan. Akan menjadi bangsa buruh. SMK, nah itu buruh. Ngapain sekolah 3 tahun di SMK Negeri 3 kalau hanya untuk menjadi penjahit? Kursus seminggu selesai, menghabiskan anggaran negara saja. Mau jadi penjahit saja ngapain sampai sekolah 3 tahun itu. Mau menjadi koki saja tukang masak, ngapain sekolah di SMK Negeri 3 itu sampai 3 tahun. Gitu. Jadi ora cetha semuanya. Ora cetha semuanya. Nun sewu Pak Nirman, kiai kami ngomongnya begitu. Lah kalau mau jadi itu Gontor itu 70 tahun tidak diakui negara. Ketemu sama Menteri Pendidikan, jenengan itu lucu, ijazah kursus menjahit ki diakui negara. Ijazah kami tidak diakui, wis ora apa-apa, memang kualitasnya begitu. Ijazah kursus menjahit itu loh diakui negara. Ijazah kami tidak diakui, ora apa-apa. Memang pola pikir bangsa ini seperti itu. Ya enggak apa-apa Mas ya, mohon maaf kita dalam posisi dizalimi, mohon maaf. Nanti kalau kita mbangkang, saya ngomong begini Mas ya, bukan karena saya tidak mau membayar pajak. Bayar pajak saya Mas. Nah, istri saya kemarin terakhir membayar sepeda motor, itu motor baru, kemudian geger di internet itu yang pajak motor Jawa Tengah yang luar biasa tingginya itu. Akhirnya orang-orang perbatasan sana, Cilacap dengan Kota Banjar, orang Brebes dengan Kabupaten Kuningan, Brebes dengan Cirebon, pada membandingkan jalan raya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, ternyata beda jauh itu. Di Jawa Barat itu mulus-mulus jalannya.
Luar biasa kalau kita punya pimpinan seperti Jawa Barat itu. Pajak kendaraan itu hanya untuk membangun jalan, bukan untuk yang lain. Ada videonya itu Pak ya, KDM itu. Jadi semuanya dipanggil yang terkait dengan pajak itu semuanya dikumpulkan semuanya. Ini porsinya kemana. Nah, itu diikuti juga kemarin saya lihat di YouTube itu Wali Kota Bekasi itu. Kalau susah diatur, jadi mobil-mobil yang muatannya berlebihan, akhirnya di portal Pak, jalan-jalan itu di Bekasi. Habis didandani, baru saja diperbaiki itu, dilewati tronton itu, akhirnya tidak usah banyak cakap, pasang portal ujung sini sama ujung sana. Nah gitu. Itu Deddy Mulyadi malam-malam Pak, sidak ke Subang itu. Ternyata ada tambang galian yang sudah ditutup sama dia, ada garis polisinya. Ternyata masih sembunyi nyolong-nyolong itu, malam-malam itu dia. Didatangi ternyata betul, sudah banyak sekali truk-truk yang siap masuk jalan raya itu. Dipanggil Bupati Sekdanya Subang itu. Deddy Mulyadi mau bangun jembatan di Subang itu Pak, nilainya berapa miliar gitu, gara-gara itu gagal, dimarahi sekdanya. Kalau gubernurnya sampai begini tapi orang Subang sendiri diem saja, saya tidak mau bantu, udah silakan diurus sendiri Subang. Nah gitu ceritanya. Itu ya nun sewu, makanya nun sewu, kita nun sewu diantaranya ormas-ormas Islam ini sekali lagi ya diomongilah itu kalau yang tidak benar-benar itu. Termasuk mubalik itu suarakan itu. Kita ini sebenarnya digaji negara 20 juta setiap bulan. 20 juta Pak setiap bulan. Kalau negara ini dikelola dengan benar. Dikelola dengan benar kita dapat 20 juta. Itu kami punya pesantren, kita ada pesantren Pak ya. Ngontor itu punya cabang di Kendari sana itu. Itu dia itu bisa hidup dari hutan Pak, bisa hidup dari hutan. Hutan kita ribuan jutaan hektar itu kemana hasilnya? Dia nyetor apa kepada negara? Sementara menggaji pegawai-pegawai perhutani terus itu, hasilnya apa gitu? Polisi kehutanan diem saja, ada orang menebang hutan. Itu sekali lagi ini tidak bisa dilepaskan dari tadi Pak ya. Jadi kalau sudah mohon maaf kita melakukan hal-hal yang tidak benar itu kan yang haram-haram itu, kedzaliman. Yang kasus baru lagi mohon maaf, keponakannya Prabowo itu mendapat jabatan rangkap 3. 1 bulan itu dia bisa dapat gaji miliaran. Namanya Angga siapa itu. Lah kok hari ini ada guru honorer di Jawa Timur Probolinggo, Situ Bondo sana itu. Ditangkap polisi, dipidana, akan disidang gara-gara dia guru honorer sekaligus menjadi pendamping desa. Gajine ming piro? Kuwi dipidana sementara ponakane presiden sing jabatan rangkep 3 kuwi bebas melenggang menikmati gajinya miliaran itu. Itu cara berpikir yang sudah mohon maaf kakean barang haram tadi itu nun sewu. Kakean barang haram. Nah gitu ceritanya Pak. Jadi sekali lagi ya enggak apa-apalah. Semoga Allah ngasih kita ini rakyat yang dizalimi, ngasih rezeki pada kita. Tapi kalau kita enggak rela mohon maaf kan enggak berkah di sana itu. Kalau rakyat itu enggak rela kan enggak berkah. Nah, kalau Islam kan begitu nggih. Jadi kalau orang dicuri itu kan tidak rela, jadi sehingga hasilnya tidak berkah. Intinya pokoknya kalau rakyat itu tidak melepas hartanya kepada negara, tidak ikhlas, tidak tulus, tidak rela, ya tidak berkah mohon maaf. Sedikit kalau isinya kerelaan, keridhaan, keikhlasan, insya Allah berkah. Daripada banyak tapi nun sewu begitu hasilnya, mengzalimi kita semuanya. Gitu kami kira, Bapak nggih mohon maaf zamannya sudah lewat. Kita akhiri, kita serahkan kepada Mas pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Iman Nasruddin Maki atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Pengumuman kami sampaikan infak acara Ramadan
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi Mas yang saya sampaikan itu, profesor dari Turki. Indonesia negara religius tapi banyak korupsi. Hal itu ini yang baris ketiga itu. Mayoritas ulama di negara Islam selama ini cenderung lebih banyak mengajarkan ilmu fikih, hanya fokus